Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita kedatangan tamu mulia, Amin. kiai kita, dan beliau ini adalah salah satu ahli tafsir fikih. Dan kita melihat, saya sendiri melihat banyak opini-opini beliau ini seringkali kontroversial, tapi juga menarik. Yang penting bisa membuka wacana yang seluas-luasnya tentang sudut pandang dan ilmu pengetahuan. Karena di masyarakat NU ini dinamika perbedaan berpikir itu lumrah dan wajar. Sementing orang nyolong, gitu. Nah, ada fenomena yang menarik tentang kisruh perhabiban. Nah, kisruh ini ternyata walaupun kita melihat absurd, tetapi di dalam kenyataannya masyarakat ini seringkali terjebak dalam perasaan inferior dan meninggikan dari satu bangsa yang lain. Nah, ini akhirnya terjadi di konfliknya di Facebook, di WA, dan dimanapun juga. Semacam propaganda bahwa hanya dari akulah yang paling mulia di antara masyarakat yang lainnya. Ini kan kasihan bagi para anak-anaknya tukang bakso, anaknya tukang becak, anaknya tukang gorengan. Ini seakan-akan mereka itu merasa aku kok radil. Tuhan menciptakan saya di dalam kandungan seorang tukang soto atau tukang rawon ini. Nah, ini di depan kita ada Yai Mujib. Terus terang juga, saya juga fans beliau di YouTube-nya. Saya ingin mendengarkan sudut pandang dari beliau mengenai fenomena perdebatan konflik perhabiban. Sampai orang tukang di pinggir warung pun membicarakan Habib iyo apa ceritanya ya. Silakan. Jadi kalau saya Mas ya melihat masalah tentang perhabiban itu sebetulnya hari ini adalah meledaknya satu permasalahan yang terpendam lama. Sekian tahun daripada masyarakat kita itu kan melihat bahwa para habaib itu sebagai keturunan Rasulullah, yang dalam hal ini maka sebagai umat Islam menghormati dzurriyyah Nabi. Tetapi di sisi lain akhlak atau perilaku mereka itu sangat bertentangan dengan Rasulullah yang kita kenal melalui para ulama dan hadis-hadisnya. Akhirnya ketika muncul sebuah penelitian daripada Yai Imaduddin Usman, itu menjadikan apa yang terpendam di masyarakat itu keluar semua, meledak itu. Oleh sebab itu saya melihatnya ini adalah satu fenomena yang dalam hal ini kita Nahdlatul Ulama itu nggak boleh menutup mata. Akar masalahnya pada dasarnya adalah dari para habib sendiri. Oknum lah itu. Oknum tapi kok ketorone akeh gitu Mas. Masalah. Oknum tapi kok banyak gitu. Masalah. Yang tampak loh ya, yang tampak. Bahwasanya mereka itu merasa superior, di mana melihat mereka adalah makhluk spesial, sedangkan kita yang tidak spesial. Itu kalau kita itu mungkin karetnya satu, kalau mereka karetnya dua ini Mas. Karena menunya kan spesial itu kalau nasi bungkus itu. Makanya dalam hal ini kita perlu untuk mensikapi secara ilmiah.
Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perhabiban itu saya bahkan pernah ditelepon sendiri itu. Ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qotton, kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya. Maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, Beb. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes, udah kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab ini. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi, dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhirat. Saya pokoknya nggak mau menolong ente di akhirat. Saya jadi berpikir bahwa, loh ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga gitu. Itu berarti sudah stereotip di pikiran beberapa orang tersebut ya? Kurang lebih gitu ya? Kalau saya melihat dari yang saya alami itu, kelihatannya ya begitu. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh kita menganggap semuanya begitu. Cuma saya pernah mengalami begitu. Maka saya melihat, loh, orang ini kok begitu? Padahal kan kita kan nggak boleh mengklaim bahwa kita itu pasti di surga, apalagi sampai memiliki hak untuk memberikan syafaat seperti itu. Makanya gitu ya. Lah ya, makanya sekarang itu gitu ya. Ditanya sebuah tanda tanya besar. Mereka itu sebetulnya sopo gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa terlepas dari itu masalah yang pernah saya alami, karena kita bagian daripada orang yang menggeluti ilmiah, dalam hal ini tafsir, dalam hal ini hadis, dalam hal ini fikih, maka kita harus mensikapinya secara ilmiah. Saya melihat bahwa sekian banyak perdebatan di media sosial itu menjadi tidak sehat ketika sudah keluar dari ranah ilmiah. Caci maki, kemudian menyudutkan, bahkan merendahkan. Dalam hal ini contohnya menganggap bahwa Dajjal, contohnya menganggap bahwa ini, ya hal-hal seperti itu yang kita kan harus, apalagi sampai menyebut fisik ya, pesek gitu, itu juga. Nah itu jadi rasis ketemunya. Itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Rasulullah sendiri kan beliau dalam salah satu khutbah terakhirnya, kita itu nggak boleh untuk membeda-bedakan antara kulit hitam dengan kulit yang tidak hitam, antara orang Arab dengan Ajam. Itu salah satu khutbah terakhir Rasulullah ketika Rasulullah haji. Makanya yang dilakukan mereka itu sangat tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, hingga apa yang tampak di media atau apa yang tampak dari mereka itu menjadi justifikasi tesis atau penelitian Yai Imad. Oh berarti benar mereka bukan keturunan Nabi, wong akhlaknya seperti itu. Itu muncul kecurigaan ya, kecurigaan akhirnya diteliti, kurang lebih gitu ya. Jadi Yai Imad itu kalau kita pelajari dari pengakuannya, penelitian itu kan juga didasari kecurigaan tadi. Yes, ada gejala itu. Kok ini katanya keturunan Nabi tapi kok akhlaknya begini. Setelah diteliti, itu kok ternyata nggak ketemu sama sekali. Maka beliau sampai sekarang kalau menurut Yai Said Akil Siraj, itu kan belum ada satupun yang bisa membantah tesis beliau. Ilmiah ya? Secara ilmiah. Kecuali muring-muring. Ya kecuali marah-marah. Kalau marah-marah itu ya kita anggap itu orang awam lah itu. Karena kalau kita ngikuti perdebatan yang caci maki itu nggak akan ada habisnya. Dalam hal ini saya di beberapa tempat, di beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa ya kalau secara ilmiah saya mendukung Yai Imad, tapi kita tidak akan mengikuti orang-orang yang kata-katanya kasar sebagainya. Karena jenengan adalah masyarakat yang berpendidikan, ya. Artinya menghormati satu teori keilmiahan itu sangat menghormati hal itulah. Iya, jadi satu contoh begini. Ya, dalam hal ini kita tidak bisa menyebut
lembaganya, tetapi kita bisa mengambil contoh dari orang di dalam lembaga itu. Ketika keturunan Wali Songo, mereka itu oleh Robitoh Alawiyah disebut sebagai keturunan Azmat Khan, yang itu biasa disebut Basaiban atau Azmat Khan ini. Tetapi ketika dari keturunan Wali Songo itu meminta isbat, artinya diakui sebagai keturunan Nabi jalur ini, mereka mengatakan menolak keturunan Azmat Khan sebagai keturunan Dzurriyyah Nabi disebabkan nggak ada kitab yang menjelaskan keturunan ini selama 500 tahun. Dasar penolakannya itu karena nggak ada referensi selama 500 tahun ini. Kemudian dari keturunan Wali Songo itu akhirnya meneliti kembali dan ternyata ditemukan bahwa ada manuskrip-manuskrip yang ini ternyata tidak sambung ke Ba'alawi, tapi lebih sambung ke Musa Al-Kadzim. Dan beberapa orang yang dari keturunan Wali Songo setelah meminta isbat ternyata dapat. Artinya mereka secara sah keturunan Nabi tapi tidak dengan jalur Ba'alawi. Kemudian dari Ba'alawinya sendiri setelah diteliti oleh Yai Imaduddin, itu ternyata juga ada kekosongan referensi. Ya kan? Lah sekarang gantian mereka diminta, kalau dulu keluarga Wali Songo ditolak dan tidak diakui karena tidak ada referensinya, sekarang buktikan kalau kamu memang keturunan Nabi, referensinya mana? Yes. Dan itu nggak bisa. Yang kedua, dari sisi genetika, dari sisi DNA, mereka itu tidak nyambung. Ini tapi kita kan bukan pakar DNA. Tapi dari apa yang berkembang di media, di informasi yang kita terima. Ustaz, nah, ngerokok tadi. Oh iya, siap. Ini masih kenceng ini Mas. Jadi dalam hal ini ketika dilihat dari sisi DNA itu nggak nyambung. Maka ini semakin menguatkan tadi bahwa mereka itu, bahkan Dr. Sugeng yang terbaru kan mengatakan mustahil, bukan hanya ditolak tapi mustahil secara genetika menjadi keturunan Nabi. Oleh sebab itu dalam hal ini sifat interior mereka itu adalah sifat yang sangat tidak mencerminkan Nabi, karena mereka memang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Oleh sebab itu saya dalam hal ini meminta kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan dalam hal ini mungkin dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya mari kita sikapi secara ilmiah. Jangan sampai mereka itu akhirnya menjadi rasis. Rasis begini, standar, contoh ini mohon maaf ya, banyak orang itu menganggap kenapa lebih suka pada Habib, karena hidungnya mancung, karena ganteng. Rasnya memang berbeda. Ya kan, rasnya memang berbeda. Dalam hal ini kalau orang Indonesia nggak akan rasnya itu seperti itu, nggak akan, karena memang rasnya berbeda. Dan dalam hal ini kita punya prinsip inna akramakum indallahi atqakum, itu harus diterapkan. Artinya begini, jangan sampai warga NU menganggap kecil ketika berhadapan dengan Ba'alawi dikarenakan mereka lebih ganteng, dikarenakan mereka itu mengaku keturunan Nabi, itu nggak boleh. Kalau kami melihatnya begitu, maka dengan adanya ilmiah ini kan semuanya sama, Mas. Anak tukang gorengan, anak tukang beca, anak kiai, kalau berbicara masa ilmiah itu sama. Maka saya berharap ini ya kita kaji secara ilmiah, dan saya berharap betul bahwa ini nanti menjadi satu isu yang dibahas secara resmi oleh organisasi-organisasi NU. Dalam hal ini LBM, LDNU, BCNU sebagainya. Karena ini wujud daripada organisasi mengapresiasi atau menganggap isu yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai malah membiarkan
Udah pokoknya kita yang di organisasi NU kita lurus masalah ini biar jadi perdebatan di media sosial. Kalau saya kurang setuju, karena ini sudah menjadi pembahasan yang luas, publik. Kita yang dalam hal ini warga Nahdlatul Ulama, wadahnya, organisasinya itu harus menampung tadi. Coba diselesaikan secara ilmiah. Satu contoh, kita kalau di Batam ini, setelah diadakan diskusi secara resmi, maka atas nama warga NU Batam menyatakan berdasarkan putusan tadi, umpamanya menyatakan Ba'alawi bukan keturunan Nabi, tapi kita punya referensi berdasarkan sebuah diskusi resmi LPM, atau sebaliknya berdasarkan diskusi itu ternyata LPM memutuskan mengakui Ba'alawi, maka ini masyarakat kan dalam hal ini di Batam, oh kalau di Batam ini NU-nya kan begini, minimal yang di bawah tidak akan terjadi perdebatan yang lebih ke caci maki dan seterusnya. Kalau kami melihatnya begitu. Sekarang gini, Tar. Apa dibalik makna perdebatan ini? Apakah pengaruhnya di masyarakat itu sejauh mana sih orang mengakui Habib ini sebagai penolong masyarakat, sehingga masyarakat itu harus mengikuti arah arus ini? Apakah sebesar itu pengaruhnya di masyarakat tentang kalau saya bilang komersialisasi berhabiban ini? Nah, ini. Jadi, apakah nanti misalnya ini dari tingkat masyarakat arus bawah, gitu kan, melihat seandainya Habib dan tidak Habib, apa pengaruhnya bagi saya secara sosial, secara teologi, secara syariat, ataukah ini hanya gerakan yang hanya untuk memotong, memangkas ini yang merasa superior tidak lagi merasa superior? Apakah hanya sesimpel itu? Menurut Ustaz Muzizani gimana ini? Jadi kalau saya membaca ini, tapi saya membaca ya, bahwasanya media sosial sekarang, kenapa masalah ini kan sudah 2 tahun ini, Mas? Iya, tidak selesai-selesai. Terus dibahas. Itu yang paling utama adalah menyadarkan masyarakat. Apakah ini tujuannya yang Ustadz Mujib Zain ini ingin memangkas yang superior terhadap inferior sehingga semuanya akan menjadi egaliter, semuanya sama, dan meluruskan pesan Nabi, tidak ada perbedaan antara manusia walaupun keturunanku juga? Apakah seperti itu nih? Itu menjadi salah satu tujuan. Cuma yang menjadi prioritasnya adalah menyadarkan masyarakat. Itu utama lewat kajian Habib ini ya? Bukan. Jadi begini, bukti bahwa masyarakat kita itu sudah terdoktrin. Saya sampai pernah diskusi keras dengan beberapa teman itu begini. Umpamanya, mohon maaf ini ya, saya mau baca contoh ini. Yang namanya keturunan Nabi itu kan ada yang disebut Sayyid, ada yang disebut Syarif, ada yang disebut, katakanlah dalam hal ini Habib ya. Kemudian orang yang hormat kepada Habib itu kan atas dasar dia keturunan Nabi. Hidungnya mancung pasti. Ya. Kemudian berdasarkan dia sebagai keturunan Nabi, ada harapan syafaat, takut kualat, minta doa dan sebagainya. Saya pernah itu kepada teman-teman begini. Oke lah, kamu itu hasil doktrin atau dasar kamu ilmiah, coba kita buktikan. Keturunan Wali Songo itu juga dzurriyyah Nabi. Pernah nggak kamu mengharapkan syafaat kepada keturunan Wali Songo? Atau keturunan Wali Songo kamu anggap orang biasa? Kan ini nggak imbang. Ini juga keturunan Nabi, tetapi tidak menampakkan diri. Tapi kita tahu ini keturunan Nabi. Dan yang ini mengaku-ngaku keturunan Nabi. Oke lah, kita dalam posisi yang sama, dua-duanya keturunan Nabi. Kalau dasarnya ilmiah, semestinya kan sikapnya sama. Ya. Bahwa keturunan Nabi memiliki syafaat sebagainya, semestinya sama, tapi ternyata tidak. Yang ini kita menganggap memiliki syafaat sebagainya, yang ini kita anggap orang biasa, bahkan dihina-hina. Anda lihat di media sosial keturunan-keturunan Wali Songo itu bahkan dihina-hina. Dalam hal ini bahkan yang bukan Ba'alawi, Sayyid Zulfikar itu kan juga keturunan Nabi. Itu hinaannya luar biasa. Di satu sisi mereka katanya membela
keturunan Nabi, tapi di sisi lain mereka juga merendahkan keturunan Nabi. Lah inilah saya melihat, saya membaca ini adalah mereka terkena doktrin. Oleh sebab itu cara menghilangkannya adalah dengan kasus ini terus dibahas. Memangkas ya. Memangkas pengaruh daripada mereka doktrin itu. Kita orang Indonesia itu kan sangat bisa menghormati orang lain. Tepo seliro. Saya yakin bahwasanya ketika sudah terbukti terbuka mereka bukan keturunan Nabi, kita akan tetap hormat. Tidak ada kaitannya juga ya Nabi dan Nabi, yang penting selama baik dihormati. Lah seperti itu. Kita tetap hormat karena itu menjadi watak kita orang timur begitu. Tetapi berbeda dengan doktrinasi bahwa keturunan Nabi hanya Habib, sedangkan Sayyid, sedangkan Syarif, sedangkan yang lain enggak. Apakah artinya gini menurut Ustaz? Apakah ini berarti masyarakat telah menuhankan fenomena keadaan tersebut tentang perhabiban? Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Kalau itu terlalu jauh itu. Tidak. Jadi kita kalau sampai kamu lagi gak dengar aku gak masuk surga loh. Nah, itu kalau itu masalah pribadi itu. Tapi kalau saya melihat akidah masyarakat kita masih baik-baik saja. Ya. Nah, ini. Tapi kalau akidah, kalau ini kan menganggap bahwa masyarakat pada posisi inferior nih. Ya. Dan agama sangat melawan bila ada umatnya atau hambanya itu merasakan inferior, kan gitu nih. Ya. Kan tidak boleh masyarakat merasa inferior terhadap satu ras, itu kan tidak boleh. Kan gitu nih ceritanya. Sama seperti kasusnya Bani Israel terhadap Fir'aun kan, menuhankan Fir'aun. Fir'aun sendiri gak merasa Tuhan, tapi posisikan Tuhan kan gitu nih. Apakah tujuan Ustaz Mujib ini nanti memangkas itu supaya ada kesadaran kolektif masyarakat bahwa kita semuanya itu egaliter? Jadi kalau niat memangkas itu sebetulnya tidak. Cuma kita mengharapkan agar kita bersikap berdasarkan ilmiah. Itu yang mungkin kita dorong. Ya. Dengan adanya ilmiah itu kita nanti bisa, ya dalam hal ini di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Contoh, ya Allah, saya berdasarkan apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari, ini memang bukan dzurriyyah Nabi ya. Tapi Ustaz percaya enggak kira-kira, ini pertanyaan, bahwa semua umat manusia adalah mulia dan egaliter? Sama. Jadi semuanya tidak peduli keturunan Nabi, keturunan Yai, selama bajingan tetap bajingan, selama baik adalah baik. Jadi itu memang tidak hanya keyakinan saya, kita semua harus punya keyakinan begitu. Maka ketika mereka memiliki keyakinan bahwa mereka lebih baik daripada yang lain, itu keyakinan yang salah. Cuma ini kan sekali lagi oknum. Kita tidak bisa menganggap semuanya sama enggak, tapi kebanyakan kok begitu. Dalam hal ini, tapi kita yakin sama karena ya inna akramakum indallahi atqakum itu menjadi dasar kita. Maka secara fisik kita sama, di sisi Allah kita berbeda. Berbeda tapi karena ketakwaannya, bukan karena nasabnya. Apalagi nasibnya. Lah ini kan beda. Nah, ini luar biasa ini. Ini harus jadi kata-kata mutiara ini dari ini. Orang bedanya bahkan kita nabi apa ora. Selama kamu baik ya kita hormati gitu. Ya, seperti itu. Menarik. Oke, pemirsa, ini diskusi awal yang bagus. Kita akan lanjutkan. Setelah ini akan ada lagi membahas tentang perhabiban dan fenomena perhabiban. Jangan pernah bosan karena ini adalah isu yang menarik dan isu yang sangat tren. Dari saya itu aja. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.